Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Indigo, Terbukanya Mata Batin. Selamat mengikuti. Kita adalah manusia yang tak pernah tahu apa rencana Tuhan untuk kita. Jawa Timur 2019. Ini adalah kisah tentang hidupku, entah sebuah kutukan atau anugerah. Yang pasti, saat aku mengirimkan kisah ini pada tim Titah Misteri, aku masih mengalaminya. Namaku Nari Ratih, dan biasa dipanggil Ratih. Saat ini aku duduk di kelas 3 di sebuah SMA negeri di pinggiran kota Surabaya. Aku adalah anak tunggal. Ayahku seorang pengusaha di bidang konstruksi yang bisa dibilang cukup sukses. Sedangkan ibuku adalah seorang dokter spesialis anak. Tentu saja, dengan latar belakang seperti itu, banyak hal yang harus kusyukuri. Aku tak pernah merasa berkekurangan, terutama dari sisi materi. Kedua orang tuaku juga bukan tipe orang yang hanya mementingkan pekerjaan atau karir. Jadi, secara kasih sayang pun, aku sangat bahagia. Semuanya normal dan tanpa kekurangan satu apapun. Tapi, semuanya berubah saat setahun lalu sesuatu yang aneh terjadi pada diriku. Ayahku berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Bondowoso. Sedangkan ibuku memang asli dari Surabaya. Keluarga besar dari ayahku masih tinggal di Bondowoso. Tapi hubungan antara ayah dan saudara-saudaranya kurang harmonis. Terutama dengan almarhum kakek yang meninggal 1 tahun yang lalu. Aku sendiri tak paham penyebab ketidakharmonisan itu. Tapi aku menduga, awalnya adalah ketika nenekku meninggal. Yang kala itu, aku masih kelas 5 SD. Di hari nenekku meninggal, terjadi pertengkaran hebat antara kakek dan ayah. Dan sejak itu pula, ayah tak pernah lagi berkunjung ke Bondowoso. Sempat beberapa kali aku merengek pada ayah untuk berkunjung ke rumah kakek. Namun, ayah selalu marah padaku. Dan sampai sekarang, kata-kata ayah selalu kuingat saat dia marah. "Kamu mau ke rumah kakek? Mau mati seperti nenek?" Aku tentu tak paham kemana arah kalimat ayahku. Tapi yang jelas, aku memang sempat mendengar kabar bahwa kematian nenekku sepertinya tidak wajar. Dan mungkin itu yang membuat hubungan beliau berdua tidak harmonis. Walaupun lagi-lagi aku tak terlalu paham maksud dari kematian tak wajar itu. Setahun lalu, Bapak mendapat telepon dari pamanku di Bondowoso yang mengabarkan bahwa kakek sakit keras dan selalu menyebut-nyebut nama ayah dan namaku. Maka kami sekeluarga pun menuju ke sana. Terlihat wajah panik ayah selama di perjalanan. Sesampainya di Bondowoso, aku melihat kakek terbaring lemas. Air matanya menetes melihat kedatangan kami. Entah mungkin karena melihat kondisi kakek yang sudah tak berdaya, ayah segera bersimpuh dan memeluknya. Lalu, tangis haru mereka berdua pun langsung pecah. Tak lama kemudian, kakek seperti mengalami sesak nafas. Ayah dan pamanku segera membawa ke rumah sakit. Aku dan ibu juga ikut mengantar. Ketika ayah dan pamanku sedang sibuk menyelesaikan administrasi rumah sakit, aku dan ibu duduk menangis di sisi kakek. Kemudian, kakek berbisik padaku, "Nak, entah kamu sudah siap atau tidak menerimanya, tapi ini memang sudah takdirmu. Pergunakan ini untuk menolong sesama." Begitu kata-kata kakek dan kemudian beliau menggenggam tanganku erat-erat. Genggaman tangan kakek kurasakan hangat dan lama-kelamaan menjadi panas.
Beberapa saat kemudian, kakek pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tak sempat berpikir lagi tentang arti kata-kata terakhir kakek, karena kesedihan memenuhi seluruh perasaanku. Begitu juga dengan keluarga besar kami. Tampak penyesalan yang sangat mendalam di wajah ayah. Mungkin karena selama ini hubungannya kurang baik dengan kakek. Prosesi pemakaman pun berjalan penuh haru. Aku tak menyangka orang-orang yang datang melayat banyak sekali. Mungkin ratusan orang. Lokasi pemakaman juga penuh sesak dengan ratusan pelayat. Begitu juga saat acara tahlilan hari kedua sampai hari ketujuh. Orang-orang memenuhi halaman rumah kakek yang luas, bahkan sampai ke halaman rumah tetangga. Sempat terbersit pertanyaan di hatiku. Apakah di desa memang seramai ini kalau ada orang meninggal? Setelah acara tahlilan hari ketujuh, aku, ayah dan ibu berencana kembali ke Surabaya keesokan harinya. Malam itu, aku duduk berdua dengan paman di teras rumah kakek. Kami mengobrol tentang banyak hal, termasuk tentang sekolahku. Sampai akhirnya, aku bertanya tentang banyaknya pelayat yang datang saat kakek meninggal. Kemudian, paman menceritakan bahwa mereka kebanyakan adalah orang-orang yang pernah kakek tolong. Kakek dikenal orang yang sangat baik. Selain itu, beliau juga punya kemampuan spiritual yang biasa digunakan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Seperti terkena gangguan makhluk gaib, bahkan juga orang yang terkena ilmu santet. Kakek bahkan terkadang sampai mengabaikan keselamatan diri serta keluarganya. Dan, kata pamanku, itulah yang sempat membuat hubungan ayah dan kakek kurang baik. Karena kematian nenek beberapa tahun lalu dicurigai karena ilmu santet, setelah kakek berhasil menyembuhkan seseorang yang terkena ilmu itu. Entah bagaimana ceritanya, dukun yang mengirim santet itu kemungkinan marah dan lalu menyerang keluarga kakek. Neneklah yang jadi korbannya. Menurut paman, begitulah hasil analisa beberapa orang. Ayahku berkali-kali mengingatkan kakek untuk berhenti mengobati orang, karena akan berbahaya bagi keluarganya. Tapi, karena kakek menganggap apa yang dia punya adalah tanggung jawab untuk menolong sesama, beliau tetap melakukan itu. Sampai terjadilah pertengkaran besar antara kakek dan ayah. Aku pun manggut-manggut, karena mulai merasa menemukan penyebab ketidakharmonisan hubungan kakek dan ayahku. Keesokan harinya, kami pun berpamitan untuk kembali ke Surabaya, yang dilepas dengan haru oleh keluarga besar di sana. Di perjalanan, aku tiba-tiba merasa tak enak badan. Tubuhku sangat lelah dan meriang. Mungkin karena seminggu ini aku kecapean membantu acara tahlilan kakek, dan sampai tiap malam aku kurang tidur. Sesampai di rumah di Surabaya, kondisiku terasa semakin parah. Suhu tubuhku mencapai 39 derajat. Malam itu juga, ibu membawaku ke rumah sakit. Dan suhu badanku semakin meninggi, yang aku bahkan sampai tak sadarkan diri. Kata ibuku, dalam ketidaksadaranku, aku mengigau dengan kata-kata yang aneh. Bahkan melantunkan tembang-tembang Jawa yang ibu dan bapakku sendiri tak tahu apa artinya. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, kondisiku membaik sampai akhirnya aku diperbolehkan pulang. Aku merasa badanku sangat segar dan besok sudah siap untuk masuk sekolah kembali. Tapi malam harinya, aku mengalami sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Aku mulai masuk kamar sekitar jam 9 malam. Lampu kamar kupadamkan dan hanya menggunakan lampu tidur yang agak redup. Kemudian, aku mulai mendengar bisikan-bisikan. Entah dari mana asal suara itu. Suara bisikan itu semakin banyak dan mereka semua menyebut namaku.
Nari Rati. Begitu berulang-ulang dengan suara yang menyeramkan. Anehnya, tak nampak satupun sosok yang mengeluarkan suara itu. Bisikan-bisikan itu terus berlangsung sampai aku tak bisa tidur. Dan saat adzan subuh berkumandang, barulah suara-suara itu menghilang dan aku mulai bisa memejamkan mata. Namun, tidurku tetap tak nyenyak, karena aku bermimpi sangat menyeramkan. Dalam mimpiku, aku berada di tengah-tengah kerumunan makhluk mengerikan. Sepertinya semua sosok hantu yang pernah aku ketahui berkumpul di tempat itu. Di mataku, jumlah mereka ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Salah satu dari mereka yang kuduga adalah pemimpinya, yaitu seorang nenek renta yang terlihat segar tapi wajahnya sangat mengerikan. Kulitnya keriput dan di hampir setiap lipatan kulitnya seperti memancarkan cahaya kekuningan. Semua makhluk itu memandangiku dengan tajam, seakan mau menelanku hidup-hidup. Tapi anehnya, mereka seperti tak bisa mendekat. Ada semacam lingkaran yang memancarkan cahaya berwarna kuning yang mengelilingiku, dan lingkaran itu yang membuat makhluk-makhluk mengerikan itu tak bisa mendekat, apalagi menyentuhku. Di tengah kengerian itu, datanglah sosok kakekku dengan berjubah putih dan menggunakan ikat kepala yang juga berwarna putih. Lalu, beliau mengulurkan padaku sebuah kotak yang entah apa isinya. Kakek lalu mengatakan, kalau sekarang kotak itu adalah tanggung jawabku, dan aku harus mempergunakannya untuk menolong sesama. Siapapun yang membutuhkan bantuan, aku harus menolongnya, sebagai kewajiban pewaris benda itu. Dalam mimpi itu sebenarnya aku sempat menolak apa yang diberikan kakek. Tapi kembali kakek berkata, bahwa itu sudah menjadi takdir dan jalan hidupku. Aku yang masih ketakutan memandangi wajah kakek yang tampak sangat berwibawa. Kemudian, kakek melepaskan ikat kepalanya lalu mengibaskan ke sekitar. Dengan ajaib, makhluk-makhluk menyeramkan di sekitarku ketakutan. Bahkan sepertinya mereka merasa kesakitan dan satu persatu kemudian menghilang. Sebelum pergi, kakek menyuruhku membuka mulut dan dengan tiba-tiba dia meludahi mulutku. Lalu, aku disuruhnya menelan ludah. Sesaat kemudian, kakek menghilang dari pandanganku. Aku pun terbangun oleh bunyi alarm di HP-ku. Ternyata sudah jam 5.30 pagi. Karena terasa masih capek dan mengantuk, aku segera mengatakan pada ibu untuk kembali tak masuk sekolah di hari itu. Aku melanjutkan tidur, tapi tak pernah benar-benar berhasil memejamkan mata. Karena semua kejadian aneh dalam mimpi itu terus terngiang di pikiranku. Sore harinya, badanku kembali terasa panas, dan seharusnya ibuku sudah pulang dari rumah sakit. Aku segera mencarinya. Ternyata ibu sudah berada di ruang prakteknya. Setiap hari, sepulang dari rumah sakit, ibu memang membuka praktek di rumah kami dan pasien yang datang cukup banyak. Aku duduk di samping ibu yang sedang memeriksa anak kecil, sambil aku mengatakan kalau badanku terasa panas lagi. Aku tak menceritakan apa yang kualami semalam pada ibu. Jadi ibu menganggapnya mungkin kemarin pengobatanku belum tuntas dan sekarang kambuh lagi. Setelah selesai memeriksa balita itu, asisten ibu memanggil pasien berikutnya. Dan apa yang terlihat di mataku sungguh sangat mengerikan. Seorang ibu muda menggendong anaknya yang mungkin berusia sekitar 1 tahun. Anak itu menangis tak henti-henti sambil berteriak. Dan aku melihat sesosok nenek tua menyeramkan sedang menakuti anak itu. Aku kemudian paham
Hanya aku dan anak itu yang bisa melihatnya. Ibu segera memeriksanya, dan menurut ibu tak ada tanda-tanda penyakit apapun. Tapi anak kecil itu terus menangis, sambil matanya menatap nenek menyeramkan yang tak henti-henti menakutinya. Di mataku, nenek itu menggerakkan tangan seakan mau mencekik anak itu. Aku semakin yakin, tak ada orang lain yang bisa melihat penampakan sosok nenek itu. Ibu lalu hanya memberi resep vitamin dan mengatakan anak itu baik-baik saja. Sejujurnya, aku ingin memberitahu ibu kalau ada sosok menyeramkan yang mengganggu anak kecil itu. Tapi mulutku tiba-tiba terasa terkunci. Kemudian, ada bisikan di telingaku untuk segera mengusap kening anak itu. Entah bisikan itu dari mana. Yang jelas, karena aku ketakutan, aku tak berani berbuat apapun. Saat ibu itu pamit pulang, tiba-tiba sosok nenek menyeramkan itu menoleh ke arahku dan menatapku dengan tatapan tajam. Badanku terasa gemetar dan aku pura-pura tak melihatnya. Nenek itu semakin mendekat, walau aku berusaha bertingkah sewajar mungkin. Kemudian, wajah nenek itu mendekat ke arah wajahku sambil berkata, "Kamu bisa melihatku." Diiringi dengan suara tawa yang sangat mengerikan. Aku segera berlari menuju kamar dan tak mempedulikan ibu yang memanggilku. Di sepanjang jalan menuju kamar, aku melihat sosok-sosok gaib yang menghuni rumahku. Ada yang gundul, ada yang tinggi besar, bahkan ada yang berjalan ngesot. Semuanya tampak sangat mengerikan di mataku. Aku segera masuk ke kamar dan ternyata ibu mengikutiku dari belakang. Kemudian beliau menanyakan, kenapa aku tiba-tiba lari. Aku hanya menjawab pusing dan mau muntah. Beberapa saat kemudian, ibu memberiku beberapa macam obat dan segera aku meminumnya. Mungkin obat yang diberi ibu adalah obat tidur agar aku bisa beristirahat. Karena tak lama setelah meminumnya, aku merasa ngantuk dan segera tertidur. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun. Karena perutku terasa sangat mulas dan segera menuju kamar mandi. Tapi, badanku tiba-tiba terasa kaku karena begitu kamar mandiku buka, kembali tampak sosok-sosok mengerikan di sana. Ada yang menyerupai pocong, kuntilanak, dan tuyul. Semuanya tersenyum ke arahku. Aku segera kembali ke tempat tidur dan menutup semua tubuhku dengan selimut tebal, berharap tak melihat lagi makhluk-makhluk mengerikan itu. Tapi usahaku sia-sia, karena ada yang dengan kasar menarik selimutku. Dan saat aku membuka mata, kamarku ternyata penuh sesak dengan puluhan bahkan mungkin ratusan makhluk mengerikan dan aneh. Aku berusaha berteriak, tapi entah kenapa suaraku tak keluar. Kemudian, salah satu sosok yang menyerupai kuntilanak mendekatiku dan berkata, "Anak manis, jangan takut. Kami adalah penghuni rumah ini sejak dulu. Bahkan ada yang sudah beratus tahun lalu. Cuma sekarang mata batinmu sudah terbuka dan bisa melihat kami. Kami gak akan berbuat jahat. Malah kami membantu menjaga rumah ini." Kata-kata itu sedikit meredakan rasa takutku, meskipun wujud mereka masih membuatku merinding. Lalu, dengan bergantian, mereka satu persatu memperkenalkan diri padaku. Aku berusaha bersikap biasa, walaupun sebenarnya, jujur, aku masih sangat ketakutan. Dan kejadian seperti itu terus terjadi setiap malam. Bahkan kurasakan seperti menjadi acara curhat. Tak jarang ada dari mereka yang sampai menangis menceritakan masalah hidupnya. Lama-lama ketakutanku benar-benar hilang, dan yang kurasakan adalah mereka semua sangat menghormatiku. Walau wajah dan bentuk mereka mengerikan, tak pernah sekalipun terlihat mereka berusaha menakuti atau menyerangku.
Hal itu membuatku kurang tidur dan berakibat sekolahku berantakan. Aku sering tertidur di kelas saat mengikuti pelajaran, karena setiap malam harus mendengarkan makhluk-makhluk penunggu rumahku bercerita. Dan semakin hari, aku semakin terbiasa melihat wujud mereka yang menyeramkan. Bukan hanya di rumah, di jalan, di tempat umum, aku sering melihat sosok-sosok menakutkan dan aku mulai terbiasa dengan itu semua. Bahkan teman-temanku menganggap akhir-akhir ini aku sering bertingkah aneh. Katanya, aku sering tertawa bahkan berbicara sendiri. Sejujurnya, itu karena terkadang di tempat umum atau di jalan, ada saja makhluk-makhluk gaib yang menyampaku dan secara spontan aku membalas sapaan mereka. Hari itu hari Senin, dan aku masuk sekolah seperti biasanya. Tapi, kali ini ada yang berbeda. Saat aku memasuki gerbang sekolah, kulihat banyak makhluk-makhluk gaib yang berterbangan di atas sekolahku. Karena sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, aku segera menuju kelas, meletakkan tas dan ada beberapa dari makhluk itu menghampiriku. Salah satu dari mereka bercerita bahwa di hari Minggu kemarin, rumah mereka yaitu pohon beringin di lapangan belakang sekolah ditebang. Jadi, sekarang mereka semua marah dan berencana akan membalas dendam pada semua penghuni sekolah. Aku berusaha mencegah mereka, tapi sepertinya percuma. Kemarahan mereka sudah memuncak. Salah satu sosok kuntilanak yang kuduga adalah pemimpin mereka datang menghampiriku. Intinya, mereka semua tetap menghormatiku, tapi balas dendam ini tetap harus dilaksanakan. Aku segera berlari ke ruang kepala sekolah. Awalnya aku bingung akan menceritakan apa, karena aku yakin kepala sekolah tak akan percaya pada ceritaku. Tapi, akhirnya tekadku bulat. Demi keselamatan semua, aku pun menceritakannya. Aku meminta kepala sekolah memulangkan semua siswa karena ada ancaman dari makhluk gaib penghuni pohon beringin di lapangan belakang sekolah yang kemarin sudah ditebang. Dan, seperti dugaanku, kepala sekolah tak menanggapi ceritaku dan dengan sinis beliau menganggapku sedang mengada-ada. Jam 7 pagi, bel pun berbunyi, dan semua siswa sudah berkumpul di tengah lapangan untuk melaksanakan upacara. Upacara baru saja dimulai saat aku melihat ada beberapa makhluk gaib terbang dan masuk ke tubuh beberapa siswa. Kejadian itu berulang kali terjadi, dan hampir separuh peserta upacara berteriak. Mereka kesurupan. Suasana langsung berubah mencekam, dan di saat seperti itu kembali ada bisikan di telingaku untuk mengusap kening mereka yang kesurupan satu persatu. Kali ini, aku mengikuti bisikan itu. Secara bergiliran, aku mengusap kening siswa-siswa yang kesurupan. Terlihat dengan jelas olehku, saat aku mengusap kening mereka, makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan dan segera keluar dari tubuh para siswa, satu persatu. Setelah hampir 1 jam, semua yang kesurupan selesai aku usap. Tanpa kusadari, beberapa guru memandangiku dengan wajah bengong dan keheranan. Setelah suasana agak tenang, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Beliau bertanya padaku dari mana aku mengetahui itu. Dengan menunduk, aku hanya menjawab, kalau aku mendapatkan bisikan gaib tadi waktu memasuki sekolah. Kepala sekolah terus memandangiku penuh selidik. Lalu, setelah mengucapkan terima kasih, aku disuruh kembali ke kelas mengikuti pelajaran. Namun, di luar dugaanku, setelah aku menyembuhkan semua siswa yang kesurupan, teman-teman menganggap aku aneh. Satu persatu sahabatku menjauh. Bahkan beberapa teman yang biasa tiap pagi menebeng, sekarang tak mau lagi ikut denganku. Sepertinya mereka semua ketakutan. Mereka menganggapku anak yang aneh. Bahkan ada beberapa yang menuduhku bersekutu dengan setan. Akhirnya,
Di sekolah, aku tak mempunyai seorang teman pun. Ingin rasanya aku bercerita pada ayah dan ibuku. Tapi aku takut itu akan membuat mereka khawatir. Akhirnya, kuputuskan untuk tak pernah menceritakan apa yang selama ini terjadi padaku kepada siapapun. Suatu sore, aku mendapatkan telepon dari pamanku di Bondowoso. Dia menanyakan kabarku, dan aku menjawab bahwa aku baik-baik saja. Tapi berulang kali paman bertanya, apa benar aku tak apa-apa? Pertanyaan paman yang diulang-ulang itu membuatku curiga kalau paman mengetahui sesuatu yang sedang kualami. Akhirnya, sambil menangis, aku bercerita pada paman tentang apa yang aku alami selama ini setelah aku pulang dari Bondowoso. Setelah ku dengar menarik nafas panjang, pamanku lalu berkata, "Aku sudah mengira, itu semua karena memang kamu yang terpilih. Kamu harus segera ke sini, nanti aku yang bimbing." Setelah mengucapkan itu, aku menjawab iya dan telepon pun ditutup. Setelah menimbang-nimbang perkataan pamanku tadi, aku meminta izin ayah dan ibu untuk ke Bondowoso, menemui paman. Dan mungkin karena melihat tingkahku akhir-akhir ini aneh, beliau berdua pun mengizinkanku untuk pergi. Keesokan harinya, aku segera berangkat ke Bondowoso ditemani sopir. Selama perjalanan, lagi-lagi aku bisa melihat banyak sekali makhluk yang berseliweran. Terutama ketika kami sampai di kawasan Arak-Arak, sebelum memasuki kota Bondowoso. Di sekitar monyet-monyet yang memang banyak ada di pinggir jalan, aku melihat berbagai makhluk menyeramkan. Salah satu yang paling membuatku terkejut adalah sosok seorang nenek yang menggendong bayi mungil yang di mataku tubuhnya berlumuran darah dan mungkin tak bernyawa lagi. Bukan hanya mengayun-ayunkan gendongannya, nenek itu juga menyanyikan lagu yang aku tak tahu artinya, tapi dengan nada sangat menyayat hati. Aku menduga dia sedang meratapi kematian cucunya. Paman segera menyambutku begitu kami berdua sampai. Setelah obrolan basa-basi sebentar dan menikmati kopi yang dihidangkan, aku langsung diajak ke kamar kakek yang sekarang sudah kosong. Di dalam kamar itu, paman segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Katanya, dulu saat aku lahir, kakek sudah menceritakan bahwa akulah calon penerusnya. Karena ada tanda hitam kecil melingkar di punggungku, yang menunjukkan kalau aku memang penerus kakek dan tanda itu masih ada sampai sekarang, semacam tanda lahir. Paman juga menjelaskan, kalau sebenarnya di umurku yang sekarang, aku belum mampu mendapatkan ilmu itu. Tapi karena kakek sudah keburu meninggal, jadi aku harus menerimanya sekarang. Lalu, paman membuka lemari kakek dan mengambil sebuah kotak, lalu menyerahkannya padaku. Aku langsung teringat. Kotak itu adalah kotak yang diberikan kakek di mimpiku beberapa minggu lalu. Dan isi kotak itu adalah sebuah buku kecil, seperti kitab yang menggunakan aksara Jawa kuno. Entah pengetahuan dari mana, aku tiba-tiba mampu membaca, bahkan tahu artinya. Pamanku bilang kitab itu yang akan menjelaskan semua tata cara menggunakan kemampuanku. Dan mulai saat itu, aku sudah resmi menjadi pengganti kakek. Tiba-tiba, ku dengar suara angin yang datang. Dari sudut jendela, masuklah kepulan asap yang kemudian segera menjelma menjadi sosok kakekku. Paman tak bereaksi apapun. Aku menduga hanya aku yang bisa melihat kedatangan sosok kakekku yang kemudian menatap tajam ke arahku. Pandangan kami pun bertemu. Sempat terdiam beberapa detik, dia mengangguk dan tersenyum penuh wibawa. Tak lama kemudian, sosok kakek menghilang tiba-tiba. Paman lalu menutup acara di dalam kamar itu dengan kalimat ini, "Kamu harus siap.
Dan hanya kita berdua yang tahu. Karena ayah dan ibumu juga tak pernah tahu hal ini. Aku hanya mengangguk, walau sebenarnya tak benar-benar memahami arti anggukanku. Kami pun lalu kembali bercengkrama di ruang tamu. Sampai saat ini, aku sering melihat penampakan-penampakan aneh dimanapun. Tapi yang selalu kurasakan adalah mereka tak pernah mencoba mengganggu atau menyerangku. Dan entah benar atau tidak, sepertinya makhluk-makhluk itu sangat menghormatiku. Setiap ada orang kesurupan, selalu terdengar bisikan di telingaku untuk mengusap keningnya. Dan sejauh ini, aku selalu berhasil membantu mereka. Entahlah, ini adalah anugerah atau kutukan bagiku. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Indigo, terbukanya mata batin. Semoga kisah-kisah misteri dari kami menghibur sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.